Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Di sini tadi sebenarnya ada Bekti ya, tapi Bekti masih out dulu ya. Oke, kita lanjut. Jadi setelah sekian lama kita tidak bertemu di forum Softs, jadi sekarang kita akan bicara terkait hal yang sangat mendasar sekali ketika kita bicara tentang perikanan, begitu ya, yaitu tentang bagaimana kita untuk mengklasifikasikan ikan-ikan yang ada, gitu ya. Apakah ikan itu adalah ikan yang dia merupakan ikan lokal, apakah dia merupakan ikan yang tidak lokal, lalu apa saja yang menyertai di sana, artinya apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan pada ikan-ikan tersebut, gitu ya, secara umum, begitu. Dan mungkin juga kita akan lebih spesifik untuk bicara terkait ikan-ikan introduksinya. Begitu ya. Sebenarnya kalau mungkin kayak Bekti yang sering ini ya, sering ketemu saya dulu, itu mungkin Bekti juga sudah sudah dengar, sudah apa gitu ya tentang materi ini, tapi kita coba refresh lagi gitu ya untuk umum gitu. Apalagi Alfi yang dulu juga sempat ini ya satu inilah saya sering dikontrakannya gitu ya, itu pasti sering diskusi tentang hal ini gitu. Nah, cuman kita akan bawa ke pembicaraan yang lebih kontekstual lagi bagaimana penerapannya di Indonesia, dan saya harap nanti kita akan diskusi begitu bagaimana kita dalam menyikapi kasus-kasus yang ada gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya sebagaimana biasanya kita berdoa sesuai agama Islam ya pastinya di sini kalau di forum ini. Oke, monggo berdoa masing-masing dipersilahkan. Oke, baik. Berdoa bisa dijeda dan lanjutkan nanti. Untuk hari ini saya harap nanti akan nambah ya. Jadi karena ada yang izin juga, ada yang sakit, ada yang dia masih lembur ya. Jadi ya sudah ya. Oke, kita akan share. Saya harap nanti teman-teman bisa open mic ketika diskusi atau mungkin ini ya, apa untuk chatnya gitu ya. Kalau misal nggak bisa open mic, soalnya ini kita akan lebih ke diskusi nantinya. Jadi yang pertama, untuk judul sendiri, saya hari ini membuka dengan konteks etika lingkungan ketika menyikapi spesies asing seperti itu. Kenapa kok etika lingkungan ini di bold di sini? Artinya bukan di bold ya, atau ditaruh di kata-kata awal, karena memang spesies asing ini sebenarnya dia apa ya, sangat umum sekali kita temui, namun bagaimana cara kita menyikapinya itu harus berdasarkan etika lingkungan. Seperti itu. Bahkan kalau kita bilang untuk spesies asing, manusia pun ketika berpindah-pindah tempat, itu pun kita juga bisa menjadi spesies asing gitu. Kita masuk ke hutan dan lain sebagainya, itu kita spesies asing. Tiba-tiba kita memburu, kita kita mengambil tanaman di situ, apa membunuh hewan dan sebagainya, itu kita konsepnya adalah spesies asing. Tapi kita ada etikanya, gitu ya, etika lingkungan. Apa yang boleh dan apa yang tidak. Kalau misal manusia mungkin masih bisa diajak bicara. Oh, kalau kamu masuk ke hutan, ya kamu jangan memburu hewan-hewan yang dia itu rentan punah dan lain sebagainya. Mungkin masih bisa diajak ngomong, walaupun beberapa orang mungkin bebal gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang spesies di luar manusia, kita mau ngomong apa gitu. Kita tidak bisa berbicara lagi. Apa kita memberi pemahaman seperti apa juga orang beda spesies dengan kita, bagaimana dia memahaminya, itu juga PR kan. Seperti katakan kucing gitu ya. Kucing di dilepas liarkan itu pun juga sudah tidak beretika secara lingkungan. Karena apa? Karena kucing
apalagi di Indonesia, ini bukanlah spesies lokal, begitu. Nah, ketika dia keluar, dia akan memakan banyak hewan, begitu. Atau paling tidak membunuhnya, atau paling tidak merusak habitatnya, begitu. Dia bisa mengganggu, terutama burung, gitu ya. Burung ini dia apa diburu saja tidak boleh, tapi karena kita melepaskan kucing, maka secara tidak langsung kita juga sudah membiarkan kucing berburu si burung ini tadi. Nah, itu etika lingkungannya tidak masuk di situ, tidak terpenuhi di situ begitu. Nah, inilah yang akan kita bicarakan, tapi lebih pada pendekatannya ke ikan nanti ya. Oke, slide selanjutnya ini adalah kita harus pahami dulu bagaimana cara kita untuk mengklasifikasikan spesies berdasarkan distribusinya. Yang pertama pasti adalah spesies lokal atau ada pula yang menyebut spesies indigenus gitu ya. Spesies lokal ini adalah spesies yang terdistribusi secara alami di kawasan tersebut. Artinya apa? Artinya tanpa campur tangan manusia, dia memang sudah ada di sana, gitu ya. Contoh, oh kita lihat nih di sekitar kita tuh ada ikan wader, gitu ya. Di kali-kali, di sungai-sungai. Lalu kemudian kita juga bisa lihat, oh apa kata orang-orang itu ketika kita ingin melihat kualitas air, maka kita harus kalau di Jawa itu harus lihat capung capung berwarna apa gitu. Nah, itu dia artinya ada ya? Spesies lokal ini bisa dijadikan bioindikator begitu. Jadi bioindikator itu adalah indikator berasal dari makhluk hidup. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan yang digunakan harusnya adalah spesies lokal karena dia yang ada di sana. Begitu. Artinya dia yang tahu bagaimana karakter lingkungan di sana seharusnya. Oh, airnya itu harusnya pH-nya sekian. Ketika dia berubah, maka ikan lokal yang rentan akan mati. Artinya dia tidak akan lagi ditemukan di sana. Bisa jadi punah gitu. Nah, itu bioindikator. Oh, capung itu dia harusnya apa me, apa ya? Bereproduksi di air yang sejernih apa dengan parameter seperti apa. Ketika parameternya itu goyah, maka dia tidak bisa lagi ditemukan di sana karena dia tidak bisa bereproduksi di situ. Gitu loh. Nah, itulah yang disebut sebagai bioindikator yang kemudian hubungannya tentang manfaat dari adanya spesies lokal. Ada spesies yang dia itu memiliki toleransi tinggi, ada yang tidak. Nah, biasanya indikator yang digunakan secara mudah itu yang dia toleransinya rendah. Karena kalau misal dia hilang, maka artinya sudah ada yang tidak beres, gitu. Nah, itu lokal. Nah, spesies lokal ini ada yang dia itu benar-benar tidak bisa ditemukan di tempat lain. Artinya dia spesial di situ, spesifik di situ, khas di situ. Seperti katakan ikan uceng di Jawa Timur dan Jawa Barat, itu bisa jadi adalah dua spesies yang berbeda. Nanti kita akan bahas contohnya ya. Nah, artinya ada spesies yang hanya bisa ditemukan di tempat tersebut. Ini sesuai konteksnya ya. Nah, itu disebut sebagai spesies endemik atau spesies khas gitu. Dia tidak bisa ditemukan di tempat lain. Maka kita katakan spesies endemik. Seperti katakan kenapa kok kita tidak bisa menemukan ini apa kenapa kok kita tidak bisa menemukan ikan yang katanya sih ikan lokal gitu loh. Kita pergi ke pasar ikan hias, oh, katanya ikan lokal. Tapi kok saya nggak pernah lihat ya di kali saya. Loh, ikan lokal Indonesia katanya. Loh iya, ikan lokal Indonesia. Tapi ternyata dia ikan lokal dari Sulawesi. Ya kita nggak bisa nemukan di Jawa. Begitu.
Nah, seperti itu konsepnya. Nah, biasanya endemisitas ini dia sering kali terjadi itu di ikan-ikan air tawar karena distribusi mereka itu dibatasi oleh sangat dibatasi oleh kondisi-kondisi geografis seperti ketinggian, seperti lalu kemudian adanya pegunungan dan lain sebagainya. Itu dia sangat dibatasi oleh itu. Dan kemudian apa aliran dari hulu ke hilirnya, katakan, oh kok kita nggak bisa mendapati ada ikan seperti katakan ada ikan seperti lele namanya ompok gitu ya. Kok kita nggak bisa mendapati ompok di Berantas? Dia cuma bisa di Bengawan Solo. Padahal ini masih satu apa ya satu kawasan lah. Bengawan Solo pun ada di Jawa Timur juga melewati Jawa Timur juga gitu. Tapi kok nggak ada ya di Berantas ompok itu? Ya itu dia terbatasi oleh apa ya oleh kondisi-kondisi geografis seperti itu. Jadi biasanya endemisitas itu terjadinya karena apa? Karena ada barrier atau ada penghalang sehingga dia tidak bisa terdistribusi lebih luas lagi. Seperti itu. Seperti di Sulawesi itu dia benar-benar sulit untuk melewati apa ya? Melewati lautan gitu. Dan dia pada zaman dahulu memang apa ya? Sulawesi ini tidak terhubung ke apa ke Kalimantan kah, kemana kah. Jadi dia memang pulau terpisah gitu sehingga dia menciptakan banyak sekali spesies endemik begitu. Nah, kita akan masuk ke penjelasan terkait spesies introduksi atau spesies asing itu sendiri. Atau teman-teman biasanya ini ya apa mendengar oh spesies invasif. Nah, spesies introduksi ini dia bisa invasif, artinya dia memiliki potensi untuk invasif. Ketika dia sudah menginvasi, artinya dia adalah spesies invasif. Begitu. Jadi, spesies invasif itu adalah tahap berikutnya dari spesies introduksi. Nah, spesies introduksi ini adalah spesies kebalikannya spesies lokal, yaitu spesies yang dia tidak terdistribusi secara alami dan dia berpotensi untuk mengancam ekosistem. Seperti itu. Jadi, intinya kalau semisal spesies itu terdistribusi secara alami di tempat tersebut, maka dia spesies lokal atau indigenous. Dan kalau dia hanya bisa ditemukan di tempat itu, maka dia selain lokal, dia juga endemik. Begitu. Jadi, ikan endemik itu pasti lokal, tapi ikan lokal belum tentu endemik. Jadi kalau ada orang ngomong water water itu endemik, kita konteksnya apa? Kalau endemik Asia mungkin iya. Tapi kalau semisal dia ngomongnya water cakul katakan ya, kalau endemik Asia mungkin iya. Tapi kalau semisal dia ngomong endemik Indonesia itu kurang tepat gitu ya. Dia hanya sekitar lokal gitu ya. Water cakul Barbodes pinnotatus. Nah, tapi kalau semisal dia dikatakan apa ikan lokal di Amerika, maka dia jelas salah karena itu spesies karena kalau water pindah ke Amerika artinya dia jadi spesies introduksi seperti itu. Nah, itu mungkin saya rasa cukup mudah dipahami untuk yang konsep ini ya, untuk tiga konsep ini. Maka kita akan langsung ke ancaman ekosistem. Sebenarnya apa sih alasan dari spesies introduksi itu akhirnya ke alam gitu loh. Akhirnya dia masuk ke alam. Yang pertama biasanya adalah dari ini ya, dari transaksi di pasar ikan hias, di pasar untuk hias gitu ya, untuk peliharaan gitu ya. Kadang orang, oh dia sudah apa dia cuma bisa membeli tapi tidak bisa merawat. Lalu kemudian dia, oh kok kasihan ya kalau semisal tak rawat, ya udahlah tak lepaskan saja ke perairan. Nah ini yang salah gitu ya. Atau kemudian, oh aku lihat nih ada di Jepang itu karena sungainya sangat bersih, ikan-ikan koi itu bisa hidup di situ. Ya wes lah, aku
mau bendung sungai, lalu kemudian melihara ikan di situ, ikan koi, ikan nila, ikan mujair, ikan apa dia pelihara di sana. Nah, itu kemudian menjadi apa ya? Ancaman lah bagi lingkungan. Karena itu seharusnya tidak dimasuki oleh ikan-ikan asing ini tadi. Kayak gitu. Apalagi kalau semisal bendungnya itu tidak apa juga tidak apa ya tidak kuat gitu sehingga bisa memungkinkan ikan-ikan ini keluar. Oh enggak kok ikannya enggak keluar lah tapi nilainya bereproduksi lalu kemudian anak-anaknya bisa keluar ya sama saja bohong gitu ya dan lain sebagainya. Lalu kemudian alasan kedua adalah karena spesies tersebut adalah spesies komoditas superior seperti katakan kenapa kok kita itu lebih banyak membudidayakan lele dumbo daripada lele lokal? Karena lele dumbo itu 3 bulan sudah siap konsumsi, lele lokal 8 bulan baru siap konsumsi, gitu. Dan kemudian lele dumbo itu besarnya bisa lebih dari 1 meter, sementara lele lokal itu dia kecil-kecil sekali. Artinya apa? Artinya juga dia lebih apa ya? Lebih lebih cepat besar, lalu kemudian lebih apa ukuran maksimalnya juga lebih besar sehingga dia memang bisa dimanfaatkan banyak, bisa jadi konsumsi karena dia cepat besar, bisa jadi apa komoditas apa ikan pancingan ketika dia sudah besar sekali. Lah lele lokal kok bisa apa kalau misal dijadikan komoditas ikan pancingan ya kecil-kecil kan gitu kan. Lele lokal mungkin sekitar 40 cm itu sudah besar sekali gitu loh. Nah, kalau ini ya, kalau yang lokal di Jawa ya. Nah, itu komoditas superior yang dimaksudkan komoditas superior itu seperti itu. Biasanya ikan-ikan yang sudah terdomestikasi dengan baik. Sementara ikan-ikan lokal di kita itu memang masih jarang sekali domestikasi gitu ya. Nah, lalu kemudian kedua adalah improvisasi, yang ketiga adalah improvisasi komunitas. Jadi kadang ini biasanya pemancing-pemancing nih. Oh, cuma salam lestari, tapi dia ngelepaskan nilang, ngelepaskan mujair, ngelepaskan apa lele, dumbo ke perairan umum gitu. Dalihnya apa ya? Biar ada ikannya. Ini biar lestari loh. Itu ikan-ikan introduksi ya. Gitu, melepaskan bawal, melepaskan macam-macam dengan alasan ini untuk kelestarian lingkungan karena lingkungan yang lestari itu pasti banyak ikannya ya nggak mesti ikan apa lah kalau semisal kita ngomong banyak ikannya itu lestari maka ya wilayah tambak itu paling lestari gitu loh karena dia paling banyak ikannya gitu loh tapi kan tidak seperti itu konsepnya seperti ini sangat mengecewakan juga postingan, salah satu postingan di Mongabay kemarin, padahal ini media besar juga tentang ini ya, media besar Mongabay itu, tapi dia bilang dengan captionnya, oh ikan nila apa banyak ikan nila terlihat di Kalimantan apa tanda-tanda apa terus dia ada pertanyaan apakah ini tanda-tanda sungainya makin bersih atau apa gitu. Nah itu juga ngawur orang itu ikan introduksi. Kembali lagi kan introduksi itu tidak tidak layak lah untuk dijadikan bioindikator karena dia adalah masalahnya gitu loh. Dia adalah masalah dari apa ya dari hilangnya spesies-spesies lokal. Lah kok dijadikan bioindikator seperti itu walaupun apa ya bisa dijadikan bioindikator tapi banyak sekali persyaratan yang harus kita tempuh gitu. Nah, itu ketiga. Lalu keempat, ini adalah tidak disengaja. Mungkin barangkali apa orang yang dia itu punya tambak, punya apa ya, melihara ikan di kolam, tambak dan sebagainya. Ini sering kali di Kediri kah, di manakah di
Bahkan Mas Bekti sepertinya sangat familiar sekali ya dengan kejadian-kejadian ini karena kemarin sempat ya Mas Bekti melaporkan menemukan ikan koki di sungai tempat dia berada. Nah, itu kan karena ada banjir gitu loh. Apa hujan lalu kemudian meluap gitu kan. Seperti itu. Nah, ini Mas Bekti ini ya membalas dengan wek-wek ya. Ya itu. Nah, seperti itu. Itu kan karena sungainya apa untuk tambaknya itu meluap akhirnya airnya ke sungai, ikan-ikannya pun ikut ke sana. Nah, itu seperti itu, tidak disengaja. Sebenarnya itu permasalahannya adalah pada bagaimana pengamanan kita untuk nah, itu etika lingkungannya adalah kalau kita memelihara ikan, itu ya kita harus pastikan dulu bagaimana kita apa ya mengantisipasi hal-hal sedemikian. Kalau semisal sekali dua kali itu mungkin maklum ya, tapi kan karena dalihnya adalah penghematan, maka biasanya orang-orang ya ya udah pokoknya dibangun lagi aja gitu kan. Dibangun pun itu juga speknya sama seperti yang kemarin. Artinya kalau semisal hujan lagi ya meluap lagi, ah- artinya yang dianggap kerugian itu adalah ikan yang keluar. Oh, aku rugi nih gara-gara ikanku keluar. Tapi dia tidak menganggap bahwasannya ikan yang keluar itu merugikan alam juga. Seperti itu. Nah, itu yang harusnya dihindari gitu ya, pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi ini umum sekali di Indonesia akhirnya. Nah, kedua, eh, yang setelah alasan, maksud saya, setelah alasan umumnya, maka dampaknya sendiri itu seperti apa sih? Kok dari tadi ngomong merugikan, merugikan, merugikan. Dampaknya paling tidak ada lima, teman-teman. Terkait masuknya spesies asing. Ini baik dia, ini sebenarnya konteksnya itu ikan ya, tapi bisa dibawa ke spesies lain gitu ya. Apa, di luar ikan itu bisa. Yang pertama adalah potensi invasif. Tadi kita sudah bilang ya, potensi dia membeludak gitu ya. Dia reproduksi tidak punya apa predator alami, lalu kemudian tidak punya penyakit alami dia yang ada di lingkungan tersebut, lalu kemudian dia apa ya? Pokoknya ikan itu kalau ikan asing itu kalau masuk ke perairan tugas dia hanya satu, beradaptasi di situ. Ketika dia sudah beradaptasi, maka tidak ada yang bisa mengalahkan dia termasuk ikan lokal karena ikan lokal ini lebih terancam daripada si ikan asing ini tadi. Oh, ikan asingnya kan dia jumlahnya cuma 5 katakan, ikan lokalnya itu ada 24 kali lipatnya. Ya sama saja. Karena apa? Karena alam itu belum punya mekanisme penghancuran atau mekanisme untuk mengontrol si spesies asing ini tadi. Gitu loh. Sehingga dia sangat diuntungkan sekali si spesies asing ini tadi. Dia tidak punya penyakit alami, dia tidak punya predator alami dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia apa akhirnya menjadi invasif tadi, gitu ya. Nah, itu. Lalu kemudian yang kedua adalah predasi ikan lokal gitu loh. Dia bisa makan tuh ikan lokal. Uh, kan katakan seperti ikan gatul. Ikan gatul yang kita lihat di sungai-sungai itu kan dia introduksi. Nah kan itu ikan gatul kan kecil sekali. Mana bisa dia mempredasi ikan lokal loh. Lah kalau yang dimakan itu telurnya kan kita kalau katakan telur-telur wader dan lain sebagainya itu yang makan itu ikan gatul tadi, apa enggak masuknya predasi? Gitu loh. Jangan bayangkan kemudian predasi itu cuman apa ya? Oh, Arapaima itu dia masuk ke perairan itu sangat merusak sekali. Loh, lah meskipun ikan nila kalau masuk ke perairan ya merusak, ikan cupang yang kita lihat di pasar-pasar itu pun masuk ke perairan juga merugikan. Gitu loh. Predasinya itu tidak berhenti pada cuman ukurannya besar siapa. Kan seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga, kalau dia tidak predasi pun, dia bisa menjadi kompetitor. Artinya apa? Artinya kesediaan pangan itu ya terbatas gitu loh. Nah, kalau semisal ada tambahan spesies di sana, maka
akan memperebutkan si pangan ini tadi. Sama seperti lowongan pekerjaan. Kenapa kok orang Indonesia kok marah-marah ya ketika apa ketika saat itu ya beberapa tahun lalu itu pemerintah meng-hire orang-orang Cina apa bukan bukan Cindo ya tapi Cina gitu ya Cina dari Tiongkok memang dari Cina gitu ya nah itu datangkan untuk bekerja padahal dia tidak punya skill yang kemudian memang apa ya dianggap oh memang skillnya dibutuhkan gitu artinya skillnya itu skill standar-standar saja. Kenapa kok orang Indonesia marah? Ya karena lowongan pekerjaannya diambil oleh orang-orang asing tadi. Padahal orang-orang Indonesia membutuhkan lowongan pekerjaan itu. Nah, sama seperti itu gitu loh. Jadi dia jadi kompetitor akhirnya, gitu kan. Nah, lalu kemudian menjadi agen penyakit. Agen penyakit ini sama seperti kasus ketika COVID, gitu loh. Barangkali orangnya nggak sadar kalau dia bawa penyakit, tapi ketika dia masuk ke sini, wah, kok sakit semua, gitu loh. Itu agen penyakit, gitu. Ah, itu apa ya? Ada juga seperti katakan orang asing, orang kulit putih saat itu pernah apa masuk ke salah satu suku pedalaman. Nah, dia hanya sakit ringan, tapi satu suku itu hampir mati semua. Karena apa? Karena sakit yang penyakit yang dia anggap ringan, dia bawa ke sana itu bisa jadi penyakit yang sangat berat karena orang-orang di sana tidak apa ya, tidak beradaptasi dengan penyakit itu. Gitu loh. Orang kulit putihnya selamat, tapi orang-orang lokal di sana mati semua. Nah itu sama seperti itu. Dia bisa jadi agen penyakit kayak gitu bagi ikan lokal. Lalu kemudian yang terakhir adalah perubahan habitat, seperti ikan nila atau ikan mujair, ya, masuk ke perairan. Itu dia buat sarang, kan gitu. Kalau misal kita ke tambak-tambak yang banyak ini ya, banyak nilainya lepas gitu ya. Itu di sungai-sungainya, itu dia ada cekungan-cekungan kayak gitu. Nah, itu sarangnya, itu loh, sarangnya mujair, sarangnya nila. Nah, itu mengubah kondisi lingkungan yang seharusnya. Kayak gitu itu bisa sangat mengganggu bagi ikan-ikan lokal. Kayak gitu. Akhirnya dia kehilangan tempat tinggal, kehilangan pangan, kehilangan tempat tinggal, lalu kemudian terancam predasi, terancam penyakit, dan nah itu dia sangat merugikan sekali. Jadi alasan-alasan masuknya spesies introduksi tadi itu tidak sepadan dengan dampak yang akan mereka bawa, gitu. Akhirnya apa? Ultimate-nya atau pamungkasnya adalah ya berpotensi sekali adanya kepunahan spesies dan kerusakan lingkungan alami. Nah, itu seperti itu. Jadi, kepunahan spesies secara lokal dan lain sebagainya. Nah, ini bisa terjadi karena adanya spesies-spesies introduksi ini tadi. Kayak gitu. Oke, kita ambil contoh kasus di Jawa, ya. Karena kalau kata orang-orang Jawa adalah kunci ya. Jadi contoh kasusnya saya ambil Jawa. Oke, yang pertama kita bisa ambil ikan lokalnya itu adalah geprek atau genggehek ya. Kalau di daerah Kedirian biasanya lebih ini keprek ya. Nah, ikan keprek ini itu Mistasioluku Mistagoleucus marginatus. Jadi water kuning ya. Nah, water kuning apa ya? Mungkin orang nggak umum ya. Water eco gitu loh. Aku nggak tahu ini apa penyebutannya ya. Tapi water eco, eco itu. Nah, tapi keprek ini itu dia kenapa kok dia hanya indigenus? Karena dia bisa ditemukan juga di Sumatera, bisa ditemukan juga di Thailand, dan lain sebagainya. Jadi dia luas penyebarannya. Walaupun saya kurang tahu apakah memang
sama nih atau dia ternyata spesies kompleks. Tapi untuk saat ini itu dia masih sama. Artinya apa dari dari mainland ya, dari Thailand sampai ke Jawa itu masih satu spesies yaitu M. marginatus ini tadi. Nah, akhirnya dia adalah spesies lokal di Jawa. Nah, itu. Nah, lalu kemudian ada juga spesies endemik di Jawa yaitu Nemacellus chrysolaimos atau ikan uceng. Loh, tapi ikan uceng kan dia di di Sumatera bisa ditemukan, tapi beda spesies. Gitu loh. Bedanya ada di nanti di di coraknya ini sudah kelihatan berbeda. Nanti coraknya nyambung kalau semisal Nemacellus fasciatus itu dia nyambung. Nah, artinya bahkan di Jawa Barat pun itu berbeda. Jawa Barat ini lebih ke Nemacellus fasciatus daripada Chrysolaimus. Chrysolaimus ini Jawa Tengah, Jawa Timur, cenderungnya di situ. Walaupun kemudian batasannya itu bukan secara administratif ya, kita nggak ngomong administratif, tapi secara kalaupun kita pendekatannya administratif itu rata-rata ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah gitu ya. Nah, di barat Pulau Jawa sendiri itu biasanya sudah beda spesies. Seperti itu intinya. Nah, ini bisa kita katakan berarti Chrysolaimus ini dia endemik karena nggak bisa kita temukan di selain Pulau Jawa. Kayak gitu. Nah, lalu kemudian ikan introduksinya saya ambil ikan mas atau ikan tombro. Kenapa kok saya ambil ini? Karena kalau di tempat saya ya di Kota Batu itu dia ada beberapa kalangan masyarakat yang menganggap ikan tombro punten itu adalah ikan endemik gitu ya. Hanya karena memang strain dari tombro ini itu dikembangkan di UPT Punten. Kayak gitu. Padahal sebenarnya ikan ini itu adalah ikan introduksi. Ikan ini tidak ada di Indonesia sama sekali pada zaman dahulu, tapi kemudian dibawa lalu kemudian dibudidayakan dan ditemukanlah strain punten tadi. Jadi ikan mas atau ikan tombro gitu. Banyak yang mengatakan, oh kalau ikan tombro yang asli itu adalah ikan maser, ikan dewa ya, dari apa dari dari spesies Tombroides gitu ya. Nah, itu atau Tambra. Nah, itu Tombro yang asli gitu ya. Ini adalah yang introduksi. Ada yang bilang seperti itu, tapi saya masih masih belum seberapa yakin. Tapi intinya ini adalah ikan Tombro sekarang ya. Yang Tombro yang sekarang kita lihat itu adalah ikan mas ini, Cyprinus carpio. Ini spesies introduksi. Tapi kalaupun kita ngomong di Jawa, itu pun juga spesifik. Katakan keprek atau genggehek ini kan dia spesies indigenus. Iya, tapi kalau semisal dia ada di kawasan Kota Batu, maka dia spesies introduksi. Karena apa? Karena dia tidak umum ada di Kota Batu. Nah, ini kenapa kok saya akhirnya highlight ini ya, highlight headline kasus ini di kawasan Batu kok jadi introduksi karena ada pemancing-pemancing yang dia itu menyebarkan ikan geprek ini di Kota Batu gitu dengan alasan mungkin mereka sudah dapat nih pendidikan tentang oh spesies introduksi dan ikan lokal itu seperti apa. Oh, ini ikan lokal ini ada di Jawa Timur. Lalu kemudian dilepaskanlah di tempat yang tidak seharusnya, yaitu sama saja menjadi spesies introduksi di tempat tersebut. Kayak gitu. Kita harus tahu ekosistem di tempat tersebut itu apa. Gitu loh. Beda kota, bahkan bukan beda kota ya, beda kecamatan pun itu bisa jadi karena itu administratif ya. Perbedaan lokasi itu perlu kita tinjau dulu. Memang di sana ekosistemnya seperti apa. Gitu loh. Ada nggak sebenarnya ikan tersebut di sana? Kalau ada ya kita lepaskan saja nggak apa-apa. Gitu loh. Maksudnya lebih aman lah gitu loh. Kalau kita pun nggak tahu, intinya kita cek dulu di situ alami nggak persebaran dari si ikan tersebut kita lepaskan, oke. Gitu loh. Paling tidak seperti itu. Gitu ya. Walaupun juga bisa juga bisa panjang nih penjelasannya, tapi intinya seperti itulah. Nah,
Jadi itu yang terjadi. Sebenarnya apa sih yang kita lindungi ya? Biodiversitas di Indonesia itu sendiri. Nah, ini paling tidak Indonesia itu dibagi menjadi tiga tempat gitu ya. Apa tiga zoogeografi ya kalau bahasanya, yaitu Sundaland. Sundaland ini meliputi Jawa, Borneo, Sumatera dan sekitarnya gitu ya. Nah, Sundaland ini menurut Chua ya, ini dia punya lebih dari 1.000 ikan air tawar. Jadi ini hotspot gitu loh. Jadi Sundaland itu punya apa ya? Punya banyak sekali spesies ikan air tawar yang lokal di sana dan berhak untuk dilindungi gitu ya. Dengan tidak menyebarkan spesies-spesies introduksi dan sebagainya kayak gitu. Nah, lalu kemudian Wallacea. Wallacea ini sendiri. Jadi semua tempat di Indonesia ini unik gitu ya. Nah, Wallacea sendiri ini ada yang ada yang fokusnya ke ini ya, ke si apa namanya Sulawesi, ada yang fokusnya itu di ya di Leser Sunda ya. Itu pun juga sudah berbeda. Leser Sunda ini itu seperti perantara antara Sahul dan Sundaland. Tapi kalau kita ngomong tentang Sulawesi, Sulawesi ini sudah beda sendiri. Sulawesi itu dia bahkan digadang-gadang sebagai laboratorium evolusi karena dia benar-benar memiliki apa ya barrier untuk menciptakan banyak sekali spesies endemik gitu. Bahkan menurut Strubik ini dia Wallacea punya 62 genera endemik. Artinya genus endemiknya saja itu ada 62. Ini masih genus. Artinya apa? Spesiesnya ya lebih dari 62 yang endemik di situ. Ini cuma genusnya saja yang dia itu endemik itu sudah 62 genus gitu. Spesiesnya banyak. Kalau di ikan, salah satunya adalah Adrianisitis. Itu adanya di Sulawesi. Itu juga endemik gitu loh. Kalau teman-teman tahu Adrianisitis itu ada salah satu yang sangat menyorot perhatian dunia, yaitu Adrianisitis kriuti. Itu dia hilang. Sampai hari ini belum ditemukan lagi. Setelah dia dideskripsikan, dia hilang gitu. Itu di apa di ini ya, di apa ya diindikasi sepertinya punah apa atau ya punah ya extinct sudah extinct karena masuknya spesies-spesies introduksi di Danau Poso begitu. Jadi dia setelah dideskripsikan langsung hilang, nggak pernah ditemukan sampai sekarang. Jadi kita kalau semisal mau lihat ikan itu cuma awetan saja kayak gitu. Awetan dari tahun kapan? Sudah tahun 80-an seperti itu. Nah, lalu kemudian yang terakhir adalah sahul. Nah, sahul ini dia termasuk Australia sebenarnya, tapi kalau di Indonesia artinya kita ngomongkan tentang Papua ya, Irian. Nah, sahul ini dia punya ciri khas gitu loh. Yang sangat khas sekali gitu. Dia mungkin endemisitasnya tidak setinggi si ini ya, si apa namanya si Wallacea, tapi dia punya ciri khas seperti katakan kanguru. Kita mau mendapatkan kanguru itu di mana lagi? Kalau enggak di antara Papua dan Australia, gitu ya. Nah, artinya apa? Ini bahkan menjadi salah satu kunci kenapa kok kita mendapatkan garis-garis yang ada sekarang ini. Karena dulu apa Alfred Russel Willis itu melihat, loh, kok ada ya? Apa kok beda ya antara Indonesia bagian barat yaitu ini ya yaitu Sundaland gitu ya dengan Indonesia bagian timur. Pada saat itu Wallacea belum dipisahkan
dengan Sahul ya. Jadi Wallacea dan Sahul ini masih jadi satu kalau di konsepnya Alfred Russel Wallace gitu ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Kok berbeda ya? Terutama ketika kita melihat di Borneo, itu kalau kita lihat di pohon, maka yang mendominasi di sana adalah primata atau kera. Tapi di Papua kita lihat nggak ada tuh kera, gitu loh. Kita nggak lihat kera di pohon, tapi kita lihatnya kanguru atau walabi, gitu. Apa marsupial, apa hewan berkantong. Nah, itu ciri khas dari Sahul itu seperti itu salah satunya. Bahkan kalau teman-teman sekarang, oh, itu mungkin inilah apa mungkin salah satu yang ada. Oke, tapi kalau semisal kita ngomongkan tentang bahkan kita hanya bisa menemukan di paparan Sahul mamalia yang bertelur. Nah, itu kan juga kurang unik apa? Mamalia bertelur itu cuma ada di Sahul. Platypus, lalu kemudian Echidna, itu cuma bisa ditemukan di Sahul. Nah, itu adalah apa ya? Hewan-hewan karismatiknya dari Sahul itu sendiri yang apa saya bawakan untuk menstate bahwasanya Sahul ini benar-benar punya ciri khas yang sangat berbeda sekali dari tempat-tempat lainnya. Gitu loh. Makanya jangan heran, oh, itu si Australia itu jahat banget sih untuk membunuhi apa kucing-kucing di sana loh. Orang yang dia perjuangkan itu adalah lingkungan di situ, gitu loh, ekosistemnya di situ. Karena kalau semisal di Sahul itu habis, punah, ya kita mau kemana lagi? Di seluruh dunia cuma ada di sana, gitu loh. Cuma ada di Sahul itu aja, gitu. Makanya mending mengorbankan spesies-spesies introduksi itu daripada spesies-spesies endemiknya di sana. Nah, itu sih. Nah, lalu kemudian ada beberapa keluarga ikan introduksi umum di Indonesia. Yang pertama, ikan sapu-sapu. Kalau di Bojonegoro dia bilangnya ikan tokek ya, karena nempel gitu ya. Dari keluarga Loricariidae. Loricariidae ini tidak ada di Indonesia sama sekali. Ini dari Amerika atau Brazil dan lain sebagainya gitu ya. Nah, lalu kemudian Cichlidae ini juga keluarga yang sama sekali tidak ada di Indonesia. Jadi kalau semisal ada dosen yang ngomong lohan itu dari Indonesia, maka Cichlidae saja tidak ada di Indonesia gitu loh. Bukannya saya merasa lebih tahu atau apa ya, tapi konsepnya sendiri Cichlidae itu tidak dari Indonesia. Makanya kalau semisal ada yang ngomong lohan dari Indonesia kah, mujair dari Indonesia kah, nila dari Indonesia kah, ya salah besar. Karena keluarga ini itu adanya di Amerika atau Afrika. Adapun dia masuk ke India ya, ada yang di India, tapi itu pun cuma satu atau dua spesies, jadi sangat kecil sekali. Itu di Asia Selatan artinya, ya. Tapi Asia Tenggara sangat amat amat yakin tidak ada spesies ini secara alami. Semuanya itu introduksi yang bisa kita temukan. Jadi red devil kah, lalu kemudian manajuan atau jaguar cichlid kah, dan lain sebagainya yang kita lihat-lihat di tambak-tambak sekarang atau danau-danau sekarang, itu semua introduksi. Lohan dan lain sebagainya itu introduksi. Kayak gitu ya. Yang selanjutnya adalah Poecilidae. Poecilidae ini gatul ya. Gatul yang biasa kita lihat di got-got, itu dia dari Amerika dan Afrika gitu ya. Ada Gambusia, Poecilidae, dan Zippoporus ya. Untuk genusnya ada tiga itu. Adapun gatul yang asli Indonesia tapi dia sangat jarang sekali kita temui, yaitu dari genus Oryzias dan dari genus Aploceylus. Jadi gatul mata tiga ya. Kepala timah itu dia lokal gitu. Dan ikan padi itu lokal. Tapi kalau ikan-ikan gatul yang biasa kita lihat di got-got itu dia biasanya introduksi. Lalu kemudian ada ikan mas tadi ya. Ikan mas ini walaupun jadi keluarga Poecilidae, Cichlidae, dan Loricariidae ini tidak ada sama sekali di Indonesia. Tapi kalau Cyprinidae ini banyak sekali. Karena di Sundaland itu yang khas memang Cyprinidae gitu ya. Kalau di air tawarnya. Nah, tapi Cyprinidae sendiri, ini kalau kita ngomong tentang ikan mas tadi, itu memang benar-benar tidak ada. Karena ikan mas ini dari Asia dan Eropa, tapi dia nggak dari
Asia Tenggara. Asia Tenggara itu nggak ada dia gitu ya. Jadi itu introduksinya. Lalu kemudian ada Gobide. Gobide ini juga bisa ditemukan di Indonesia yang lokal gitu ya. Siprinide sendiri itu salah satunya ya ikan tadi ya, ikan keprek tadi ya, ikan water kuning tadi ya, itu dia juga asli Indonesia. Itu dari keluarga Cyprinidae. Tapi kalau semisal ada beberapa Cyprinidae yang dia tidak lokal gitu ya. Intinya itulah. Nah, Gobiidae sendiri juga sama seperti Cyprinidae. Ada yang lokal, ada yang nggak lokal. Kalau yang introduksi itu biasanya dari genus Rhinogobius. Itu dia introduksi dari Jepang gitu ya. Dari pokoknya dari Asia Timur lah gitu. Nah, lalu kemudian ada juga Claride. Claride ini juga sama kasusnya. Dia ada di Indonesia. Banyak sekali spesiesnya. Tapi yang kita budidayakan adalah Clarias gariepinus. Gitu ya. Itu dari Afrika. Di Asia ada, tapi yang dipilih untuk menjadi ini ya, untuk menjadi apa ya, menjadi komoditas budidaya biasanya kan Clarias gariepinus itu sendiri gitu ya. Jadi dia dari Afrika sebenarnya. Kayak gitu. Clariasnya. Nah, itu introduksi. Lalu kemudian ada dari Pangaside. Pangaside juga sama, ada yang ada di Indonesia, tapi yang yang sering dibudidayakan itu yang bukan di Indonesia gitu ya, yaitu Pangasius hippothalamus. Pangasius hippothalamus ini dari Thailand gitu ya. Memang sangat sayang sekali kan ikan Indonesia ini dia jarang didomestikasi. Apa sangat terlambat? Bukan terlambat ya, nggak ada kata terlambat, tapi apa ya, untuk domestikasinya itu sangat minim masihan. Jadi kita masih memilih ikan-ikan introduksi untuk dibudidayakan. Nah, yang terakhir ini cara cidai. Cara cidai ini dia sama seperti Poecilidae dan Cichlidae maupun Loricariidae, dia tidak ada di Indonesia sama sekali. Gitu ya. Jadi dia Amerika. Bawal, bawal air tawar. Tapi kalau bawal air laut itu lokal, gitu ya. Jadi harus dibedakan bawal air tawar dan air laut. Kalau air tawar ini dia apa introduksi gitu. Nah, ini tentang regulasi yang ada di Indonesia sendiri terkait spesies-spesies introduksi ini. Ini mungkin slide terakhir ya. Bukan mungkin ini basa-basi aja. Memang iya ini slide terakhir. Yang pertama adalah dari peraturan ini ya, peraturan menteri, itu Menteri Agriculture atau Pertanian ya, tahun 1982 itu dia mengeluarkan tentang 8 genus berbahaya ikan ya. Karena dulu masuk di pertanian gitu ya. Nah, itu ada mengeluarkan 8 genus berbahaya gitu ya. Nah, lalu kemudian masuk diperbaruilah ke Permen KP ya tahun 2009. Ini menjadi 30 spesies berbahaya yang tidak boleh masuk ke perairan Indonesia gitu ya, atau tidak boleh diperdagangkan lah juga. Nah, ini tapi menimbulkan masalah karena apa? Karena ada yang tidak dimention dari 8 genus tadi. Jadi ada yang ditinggalkan. Jadi seakan-akan spesies yang sudah diwanti-wanti berbahaya di permennya pertanian ini itu dibatalkan di Permen KP tahun 2009 gitu. Nah, lalu kemudian yang terbaru yang sekarang masih dipakai setahu saya nggak tahu ada lagi atau belum, tapi yang dipakai sekarang ini adalah Permen KP tahun 2020 setelah ada kasus Arapaima itu ya. Nah, itu jadi seingat saya setelah kasus Arapaima itu baru ini keluar. Nah, itu 68 spesies. Jadi dari 30 diupdate menjadi 68. Tapi ini bukan sekedar update. Karena apa? Karena ada yang tidak dimention lagi dari baik dari permennya pertanian maupun permen KP dari 2009 tadi. Jadi seakan-akan ada yang dibatalkan seperti itu. Dan pun 68 spesies ini pun kita juga tidak mendapati seperti nila, mujair itu tidak ada masuk di sini gitu. Karena seakan-akan mereka sudah diterima secara secara baik gitu ya. Padahal sebenarnya mereka merusak gitu loh. Makanya jangan heran kalau ada apa
untuk dinas-dinas yang masih apa restocking pakai nila dan lain sebagainya. Karena di peraturan sendiri nggak ada gitu loh. Bahkan ini spesies-spesies yang cenderung sangat sulit sekali kita dapatkan. Bahkan di pasar ikan hias, i- bahkan bukan hanya di pasar ikan hias, tapi di pasar hobis pun itu tidak ada. Gitu loh. Apa jarang sekali kita lihat. Seperti salah satunya itu kandiru, apa kandiru ya. Kandiru itu ikan yang masuk-masuk ke alat vital dan sebagainya itulah yang kita tahu sendiri. Nah, itu kan siapa mau jualan itu? Tapi itu ya baiklah kalau itu dimasukkan, tapi alangkah baiknya yang memang umum juga dimasukkan di sini. Gitu loh. Ikan introduksinya apa saja. Sehingga apa? Sehingga memang ada kesalahan konsep gitu loh. Apa ya? Kesalahan dalam pemahaman konsepnya seperti itu. Jadi memang itu masalah di Indonesia terkait etika lingkungan yang peraturannya sendiri itu konsepnya masih nggak jelas gitu loh. Dia cuman oh spesies asing ya sudah masukkan mas. Nah itu yang aneh gitu. Kita belum ngomong tentang ikan-ikan yang dilindungi gitu ya. Itu pun juga nggak kalah anehnya nanti gitu ya. Cuma saya nggak bahas di sini gitu. Ikan-ikan yang dilindungi itu prioritasnya seperti apapun kita juga perlu pertanyakan gitu loh. Nah, tapi intinya memang ada kesalahan konsep sehingga kita bisa lihat nih, oh akibat keganasan ikan setan merah, Bupati Danau Toba ini Alfi harus menjadi juru bicaranya ini Danau Toba nih di Sumatera ya. Ini 75.000 bibit nila dilepaskan ke Danau Toba. Jadi untuk melawan ikan introduksi kita masukkan juga ikan introduksi. Jadi kan ya apa ya caranya? Maksudnya itu kesalahan konsep karena apa? Karena ikan nila itu tidak dimasukkan di sini. Gitu loh, tidak dianggap bahaya. Seperti itu. Lalu kemudian peraturan itu pun, nah ini dilakukannya oleh siapa? Ya oleh orang-orang pemerintahan. Ada juga oleh ini ya, oleh kacang hijau gitu ya. Di sini 230.000 ekor benih ikan ditebar di perairan umum. Ini apa? Ini nila ternyata gitu loh. Maksudnya di fotonya itu terlihat lah ini nila gitu loh. Nah jadi ya karena apa? Karena tidak diatur seperti itu. Nah, lalu kemudian juga 1 juta benih ikan tawes dilepas di Danau Tondano. Tawes lokal, tapi dimasukkan ke Danau Tondano itu melewati geografi yang berbeda. Artinya dia menjadi introduksi, dia nggak jadi lokal. Karena kita nggak bisa ngomong, oh lokal Indonesia. Indonesia itu adalah wilayah administratif. Tapi untuk bicara tentang spesies lokal dan tidak lokal itu adalah apa ya wilayah zoogeografis yang kita bicarakan kayak gitu. Bahkan ekoregion itu berbeda. Bahkan di ekoregion yang sama pun itu pun juga masih ada sekat-sekat yang tidak bisa dilanggar kayak gitu. Seperti tadi ikan ikan keprek dimasukkan ke Kota Batu maka dia wassalam dia sudah menjadi ikan introduksi. Nah ini dia ikan dari Sundaland dimasukkan ke Wallacea gitu loh. Nah, ini sudah introduksi seperti itu. Itu kurang lebihnya yang mau saya sharingkan pada kesempatan kali ini dan saya harap kita bisa diskusi gitu ya. Monggo teman-teman ada yang mau menanggapi? Halo? Halo, halo. Oke. Wah, ini Ah, kok mau mantap klarifikasi ya. tentang Danau Toba ini dulu atau apa? Ini konsepnya ini, we have to fight evil with evil gitu kan. Jadi gunakanlah iblis untuk lawan iblis ya. Oh, ini juga ini apa? Kita bisa dapat klarifikasi dari Bekti ini sebenarnya. Setan merah ini Bekti setan merah soalnya ya. Ini ya yang bolak-balik kalah itu setan merah. Lagi menang terus lagi Oh, ganti pelatih gimana? katanya. Iya, itu tadi aku ada kirimkan tuh yang Apa nih? Berapa tuh? Yang terakhir ya. Dua-dua tuh. Yang satu Permen KP 19 2020 tuh tentang
larangan Hmm. hewan yang enggak, memang benar itu nggak ada sih apa ikan-ikan Nila. konsumsi memang nggak ada. Betul. Di lalu itu nggak masuk karena mereka khawatir kan kalau itu dilarang nanti repot kerjaan mereka itu. Iya, Iya betul. cuy, ngelarang itu Indonesia tuh usaha kerjaan cuy. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kok gua buka ini bro? Bayangkan kalau itu di ilegalkan dalam peraturan kan mau nggak mau orang barang mesti mencegah ikan nila untuk beredar. Pusing cuy, Lah itu. tidak bisa itu. Memang di sana sudah dituliskan kan ikan yang berbahaya itu yang sakit bisa merusak. Memang di sana secara konsep udah jelas kan. Kurasa sih mereka sengaja nggak masukin supaya mereka nggak, ya karena kan sudah terlanjur tersebar ya gimana larang, sulit itu. Hmm. Nah ini Alfa apa? Ya ada kan di situ kan lele nggak ada. BTW tadi ini ya, apa untuk suaramu agak-agak putus-putus sedikit. Terus susah. Iya itulah intinya sih, memang kayaknya memang di list itu nggak ada sih untuk yang di ikan-ikan yang sudah tersebar banyak itu kayak nggak masuk lah, sengaja mungkin kan supaya nggak, ya susah kan kalau begitu secara legal dia ilegal yo nggak bisa. Susahnya itu ini Kavi, lebih pada susah nanti kalau ngajukan Ya kan, kegiatan Kavi. ya Harusnya begitu secara peraturan dia dilarang kan nanti berarti secara regulasi nanti mesti ikut kan, dan ya. kayaknya nggak mungkin kan kerjaan mereka ngerjain itu gitu loh. Makanya mungkin Lah, ikan-ikan yang bernilai ekonomis gitu kan, maksudnya yang memang sudah dibudidayakan dan sudah ini mungkin dikecualikan lah supaya secara legal dia nggak sulit gitu mungkin ya, tapi memang nggak ada yang dimasukin di situ gitu lah ini itu. betul nih Kandiru. Oh, Yo itu Vandeli. ikan 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 titit ah. Direkam loh, Vi. Mohon maaf ya. Ya kan bener cuy. Nah, Itu yang dia seperti ini. itu yang kedua juga ini ya, tadi terkait dengan apa definisi ikan invasif ya. Hmm. Ikan asing ya, definisi ikan apa alien atau invasif gitu kan. Nah uh, di UU 20 berapa ya, gue lupa, 2019 apa ya, itu dijelaskan memang itu yang dikatakan spesies asing itu ya yang dari luar negeri gitu, sebatas itu. Di Indonesia belum ada konsep spesies asing antar daerah, itu belum ada. Jadi di peraturan itu juga dijelaskan kan tugas dari orang gate lah, orang karantina gitu kan, itu dia membatasin spesies asing. Jadi yang dikatakan asing di sini adalah asing dari luar negeri. Jadi kalau dalam Indonesia itu ada, itu walaupun misalkan lo ambil dari Sulawesi terus dibawa ke Sumatera itu nggak dianggap asing kalau berdasarkan peraturan itu gitu. Hmm, hmm. Ya itu Jadi karena memang belum memang ada definisi asing berdasarkan, jadi ya asing di sini cuma sesuai dengan ini kan, sesuai dengan apa Indonesia. namanya administratif gitu. Jadi kalaupun di Borneo misalkan dari Malaysia, dari Sarawak lah misalkan ada ikan cana gitu ya, dengan spesies yang sama dengan di Kalimantan lain masuk itu dianggap asing gitu loh misalkan. Tapi kalau dia tidak dari apa, tidak dari eh, daerah dari luar negeri itu ya tetap lokal dibilang. Jadi mereka mengatakan lokal itu sesuai dengan administrasi kan gitu. Hmm, hmm. Ini itu sudah dia, tapi memang yang disayangkan itu yang di apa yang dicantumkan di sini itu adalah ikan-ikan yang kita itu bahkan sangat kecil lah Hampir nggak kemungkinan pernah lihat. Ambaside. Ambaside ini kita langsung ke apa ke ini apa ke Muara itu banyak sekali dapat gitu loh. Ngapain kita datangkan Ambaside lah ini, Ambasis Bakulis. Kita nggak perlu datangkan itu. Kita banyak sekali Ambaside gitu loh. Maksudnya ikan-ikan yang kemudian memang bahkan nggak pernah terdengar di hobis gitu loh. Itu masuk di sini. Gitu loh. Kalau ini kan ya wajar lah apa. Cuman itu yang disayangkan sebenarnya ya kalau aku. Nah ini lohan asli Indonesia. Ya itulah. Memang masih ada celah di sana kan, masih ya belum ada istilah spesies asing untuk daerah yang berbeda gitu belum ada. Memang dia. Terus juga ya tadi tuh beberapa ikan mungkin dikecualikan karena secara ekonomis dia vital gitu loh mungkin kan Iya. di Padahal sebenarnya sih peraturan-peraturan itu. nggak masuk ya. Sudah itu tuh kawan-kawannya Nah, masuk ya. nah ya. Cuman Tapi tidak masuk. Nila dan Mujair dihindari. Kan kurang Hmm. ajar.
Karena kalau dia dilarang susah cuy. Ntar lu mau apa? Mau misalkan lu mau apa? Mau anggaplah mau eh, apa sih istilahnya selective breeding itu kan ngambil dari berbagai daerah tuh. Itu kalau di Hmm. ilegal kan nggak bisa deh itu jalan. Sulit itu. Karena emang Atau udah misalkan nih ya, misalkan nih di Bangka kan nggak ada nih pembenihan ikan nila. Itu kalau dia diilegal kan nggak bisa tuh masukin ikan nila dari bibit nila dari Palembang itu. Seribut itu dia kalau misalkan peraturan ini dibuat. Iyo, cuman memang ya apa ya? Ya tetap ini, teman ini salah satu kenapa kok ini ya ada kasus. Nah makanya kayak gini ya, ini kan dilarang nih Atractosteus ini ya, gar ini ya. Nah, makanya kemarin ada yang ditangkap itu ya. Cuman kan kita kembali lagi, maksudnya kita kalau yang ini merusak, maka ya Nila juga merusak gitu loh. Tangkep aja orang dinas. Ya itu tadi. Sebenarnya mereka paham karena di definisi juga masuk. Cuman memang ya tadi itu mungkinnya ada kepentingan nasional sana. Yang membuat ini kan orang-orang ini ya orang-orang ya nasionalis lah. Mereka kan lebih mementingkan kepentingan nasional lah. Tapi ini kurang tahu ya, ini bisa diklarifikasi atau apa ya. Cuman memang dulu itu sempat saya di ini apa dikabari oleh Wildwater Indonesia itu bahwasannya memang apa sangat memungkinkan sekali kasus banyaknya ikan siklide yang ada di perairan tawar itu itu masuk pada saat kepemimpinan Ibu Megawati. Jadi dengan alasan saya nggak tahu apa mesti cuma ini ceritanya seperti itu karena alasannya adalah untuk menambah keragaman yang tadi yang saya singgung tadi di improvisasi tapi kan terlalu mengimprov ya ada hal-hal yang tidak usah diimprov kan. Ini jadi si D ini sebenarnya dia juga hasil nasionalisme. Astagfirullahaladzim masuk YouTube loh padahal kacau ini. Nah, banyak sekali ikan-ikan yang kita Naturalisasi dia. apa. Dinaturalisasi. Iya kalau misal mau kau kirim ke Piala Dunia gak apa-apa bro ini ikan bro. BTW ini juga di apa? Di peraturan ikan yang dilindungi Indonesia sih masuk balasak cuy. Lah itu makanya balasak. Balasak memang lokal gitu loh. Oke lah kita tahu lah balasak nggak apa-apa lah gitu loh. Cuman urgensinya dari balasak itu loh. Karena aku udah bilang kan, Soalnya balasak ini dilindungi, kan tapi judulnya jenis tiger ikan yang shark dilindungi enggak. gitu. Apa? Judulnya kan jenis ikan yang dilindungi nih. Iya, kita ngomong itu loh hiu itu loh lindungi. Yang dilindungi balasak, balasak. Iya, Mohon maaf, salah hiu. Tapi kok ditanya, nggak tahu kok tanya saya. tapi ya Tapi sini-sini nggak ada hiu satupun sih, BTW. hiu itu yang dilindungi cuma 8 spesies, Vi, sampai sekarang. Bahkan kemarin, Ah, sebenarnya Indonesia itu sudah tahu, si tes itu menyatakan bahwa walking shark itu harusnya apa dijaga. Tapi tidak masuk di peraturan sama sekali. Dia cuma mengatakan, oh iya, iya, iya. cuma diiyakan aja walking shark itu. Tapi tidak masuk di peraturan. Makanya kan kesel ya lu. Lah kau cuma ngiyakan toh, jangan diiyakan toh, kau buat peraturan lagi. Iya, itulah sulit lah. Ya kalau sebenarnya itu kan kalau mau dibuat aturan banyak banget ini kan yang mau dimasukin harusnya kan. Ini kan cuman perwakilan mungkin 68 ini kan. Ya representasi lah Tapi ini dengan itu 68 flashback ini, Vi. ikan ini. Ada ikan apa ikan introduksi umum yang dimasukkan, Vi. Ikan sapu-sapu. Apa tuh? Sobat-sobat L itu. Apa namanya? L Tahu gue L gue ingatnya berapa? L. Peleko-pelekoan ini. L berapa gak tahu kalau yang umum tuh. Ini piranha-piranhaan ini oke lah. Ini tapi yang aku kesel itu Puisi Lide ini loh. Dia kan udah dimasukkan di sini. Tapi yang dia nukil itu pun juga bukan yang umum. Loh, Palaceros kau di Maculatus bukan Poecilia kah, Gambusia kah, Zippoporus kah, bukan?
Gak ada Hmm, ikan. lebih suka, iya iya sih. Makanya agak kesel juga di sini tuh. Ini belut listrik. Siapa mau melepaskan belut listrik? Ya Ini dikhawatirkan pasti kan. pidana ini bro. Kalau belut listrik ini udah bunuh orang dia. Gila, gila. Tetraodon. Nah ini, tetraodon gini ini apa ya? Nggak efektif kataku. Tetraodon dilarang ini. Tetraodon TD. Ini masih banyak di Indonesia tuh. Tetraodon tuh ada yang Indonesia nggak ya? Coba kita lihat ya. Tetraodon tuh ada jenis tetraodon yang di Indonesia nggak ya? Kok aku lupa. Soalnya tetraodon Palembangensis itu jadi pao apa ya? Tahu Palembangensis. Mm-mm. Cuman yang di Indonesia tuh kita lihat di Fishbase ya. Karena dia ngomongnya di sini itu apa tetraodon SPP, artinya semua tetraodon tuh. Kok Hmm. ganti deh. Sorry, sorry. Tetraodon ini. Oh, ini cuma 9 spesies. Barangkali betul ini kalau yang sekarang ya. Coba kita lihat ya. Duh, I mana I? Indonesia. Oh, ada spesies di sini. Tetraodon wandersi. Nah, ini kan nggak efektif. Berarti kan ada ikan lokal yang dilarang masuk. Ya apa, Vi? Ya itulah. Iya masalahnya memang kan, ya sejauh ini lokernya CPNS juga pengendali hama dan penyakit ikan ya, nggak ada pengendali ikan invasif cuy. Walaupun Waduh. nanti di nggak ada cuy, lokernya pengendali ikan invasif itu nggak ada. Oh, Yang ada pemerintah pengendali itu hama dan lebih penyakit ikan. butuh terarah sebagai pengendali hujan daripada pengendali ikan asin. Tapi memang di itu kan di salah satu apa namanya tugasnya memang di sana tertulis memang kan mengendalikan ikan invasif memang. Tapi memang secara ini mereka tidak ada yang khusus gitu mencari, ya ibaratnya orang hama dan penyakit ikan masa disuruh identifikasi ikan kan, bingung lah dia biasa biasa identifikasi penyakit itu kan spesialisasi yang sangat jauh beda kan, hama penyakit ikan dengan uh, identifikasi ini apa yang ahli mengidentifikasi kekayaan spesies misalnya gitu ya. Itu kan beda banget kan, dan nggak ada gitu dicari di sana. Ya mungkin juga bisa jadi masukan lah pemerintah, mungkin di Barantin nanti harus ada orang yang ini kan ahli apa bilangnya ya mungkin, uh, apa ya yang apa istilahnya mungkin ahli ini ahli Ya, spesies-spesies ikan, taksonomi lah. Lebih ke harusnya taksonomi, masuk kan gitu. identifikasi, Nah, ahli taksonomi juga agak sulit deh, taksonomi terlalu luas. diidentifikasi. Itulah ahli identifikasi mungkin ya. Lah, tapi pas saya ke karantina kata dia identifikasi itu bukan tugas kami. Ya apa tuh? Iya, memang nggak ada sih secara teknis disuruh. Cuman ya itu kan di peraturan tadi kan ada tuh list-list hewan yang dilarang, ya udah ikutin manut list lah. Ya, ya kan namanya juga pegawai negeri ya, bekerja sesuai dengan peraturan. Nah, kalau di peraturan nggak ada ya bingung kan. Iya sih, ya nggak apa-apa sih. Cuman ya apa-apa. Apa yang apa-apa ya apa ya. Ya begitulah kenyataannya, tapi kira-kira gitu gambarannya. Memang ya nggak ada kan memang kualifikasi seperti itu yang dicari dari 500 sekian lowongan yang dibuka tahun ini untuk Barantin. Memang yang dicari yo itu kan pengendali hama, penyakit yang gitu nggak ada, memang yang belum ada concern ke arah itu kan, ke arah keanekaragaman hayati belum ada, tapi memang dia ditumpangkan ke pengendali hama penyakit ikan untuk tanggung jawab itu gitu, walaupun seharusnya secara spesifikasi itu kan jauh sekali. Sebenarnya ya Bayangkan itu. orang yang biasa kerjaannya cek, cek jamur, cek bakteri, disuruh nengok ini ikan, kan bingung lah. Ya lah. Ya itu sih, oh, maksudnya banyak apa ya, masih banyak lah yang perlu diperbaiki di regulasi Indonesia ini sendiri gitu loh. Untuk ikan-ikan introduksi. Artinya apa? Artinya untuk etika lingkungan dari berdasar yang didukung oleh peraturan itu masih
kurang gitu ya, masih kurang menunjang itu kesimpulannya itu sih kalau aku ya. Ya, cuman sejauh ini sih arahnya sudah lebih baik lah. Soalnya memang kalau kita lihat tadi dari timeline peraturannya juga selalu ada yang bertambah kan dan ada perbaikan lah di sana. Gitu. Itu Tapi memang ya ada yang ada hilang kemarin. sih. Ada yang dihilangkan. Nah, itu yang apa ya? Maksudnya yang dihilangkan, tapi aku lupa yang dihilangkan itu apa aja ya. Tapi kalau misal kita nanti tinjau lagi itu ada yang dihilangkan pun itu juga Oh, kan introduksi. Nah, itu yang aku bingung oh, gitu loh. Cuman aku lupa iya, ini iya. kan pernah tak buat lama Ya kan. mungkin Masih kalau lupa gua kan. kalau Apa? cek sesuatu sih ada ya. Kalau cek sesuatu sih Ada. ada yang hilang. Ada yang hilang gitu loh. Nah, itu yang tak sayangkan dan ini hilangnya itu akumulasi, Vi. Jadi, oh kok yang ini. Jadi apa di peraturan keduanya itu dia yang hilang itu di peraturan pertama gitu loh. Nah, di peraturan ketiga ada yang hilang dari peraturan kedua dan pertama. Jadi akumulasi artinya. Nah, kalau ada peraturan ketiga, Oh, takutku dia akumulasi dari tiga ini. iya, Kan iya, nambah terus ya. iya, Artinya kita nggak gitu. ada penjelasan kenapa kok itu dihilangkan gitu loh. Kan harusnya kan kalau kita membuat peraturan baru, artinya kan kita meninjau peraturan yang lama. Artinya kalau misal itu, artinya kan ada yang nggak cocok. Nah, yang nggak cocoknya ini di mana Iya. kalau itu introduksi gitu loh. Nah, itu yang nggak paham aku. Apakah dia sudah naturalisasi ya? Makanya hilang ya? Nah, itu masalahnya. Apa ya nggak tahu ya. Tapi kalau dibilang, oh apakah memang ikan itu nggak ada record untuk dimasukkan Indonesia lagi katakan, makanya dia dihilangkan. Lah tapi ikan-ikan ini tadi kenapa kok dimasukkan semua? Yang apa yang kemudian memang nggak tahu ya. Tapi kita nggak pernah menemukan ikan-ikan ini gitu loh. Kalau ini tahulah kita ada masuk gitu loh. Cuman kalau kayak ambaside dan lain sebagainya ini kok kayaknya minim sekali gitu loh. Tapi di lain sisi Iya. kita lihat di pasar ikan hias pun itu loh masuk ke ikan-ikan hias yang bener-bener umum untuk masuk ke pasar ikan hias itu di sini kan enggak. Ini kan ikan-ikan yang enggak umum tuh. Itu loh maksudnya. Ikan introduksi yang umum maksudnya bukan cuman untuk yang konsumsi ya, Vi ya. Yang umum untuk dikonsumsi, tapi untuk dijual hias itu loh. Itu pun juga masih kurang banyak gitu loh yang di sini masuk. Kayak gitu. Iya, kalau masuk semua tetra-tetra itu berdosa semua tuh, Ki. Nah itu makanya. Glowfish Tapi itu kan apa memang di itu sini, glowfish itu? tapi kan memang di pasalnya dijelaskan, dia ikan tuh bakal dilarang kalau ini kan, ini mengandung racun, biotoksin, gitu kan, unsur parasit, melukai membahayakan kesehatan manusia, bersifat buas kan gitu. Nah itu, jadi ada kunci di sana bersifat buas itu loh, bersifat buas dan memangsa bagikan spesies lain yang mengancam penurunan populasi lain. Jadi memang dia mungkin di sini mereka punya pertimbangan tingkat bahayanya dia apabila lepas ke air gitu. Jadi mungkin dinilai di sana juga. Ya kayak tetra itu kalau berlepas ini susah juga ada reproduksinya. Dia kan juga agak ribet reproduksinya. Nggak sesimpel itu gitu. Ini kok ini ya jawabannya agak diplomatis tuh karena ini akan di-upload di YouTube kok takut ini ya kena delik. Enggak, tapi ini kan memang mereka bilangnya itu kan, ada syaratnya itu kan. Iya iya betul Jadi betul. memang yang dia concern mereka yang bersifat buas, pemangsa bagi ikan spesies lain. Jadi mungkin walaupun dia ikan dari luar, tapi dia tidak sifatnya buas dan mungkin mereka analisa kan ini apa namanya threat levelnya gitu. Ya. Terus Mungkin ini kayak ini kalau nomor dia berbahaya 58 kayak itu buas apa? kenapa tuh? Nomor 58 itu buasnya gimana? Mana? Oh, ya ini puas nih cuy. Ini kita kita melek sejam udah jadi 18 ini. Satu biji. Itu tadi kan mungkin tadi itu tadi kan level trade-nya. Mungkin dari level trade antara bos tidak bosnya kemudian ya tadi dia level mungkin ini tadi itu kan cepat atau enggaknya dia merambah itu kan apa Hmm, level mewabahnya gitu ya. Mungkin itu yang dimasukkan tadi. hmm, hmm. Ya itu sih. Tapi memang maksudnya aku ndak ada masalah kalau memang ikan introduksi itu dimasukkan. Tapi prioritasnya itu yang kita harus jelas yang mana dulu nih harusnya dilarang gitu loh. Ya itu yang sebenarnya aku masih dapat gitu. Segala. Maksudnya kalau ngomong treatnya sendiri ya Nila pun juga treatnya juga ngeri gitu loh. Tapi nggak masuk gitu. Iya, soalnya kan Itu sih mereka yang juga ini kan sudah apa namanya sudah
eh, Asli. apa namanya, membuat prioritas gitu loh. Jadi prioritas pertama itu ya yang membahayakan gitu loh. Baru prioritas kedua merugikan. Membahayakan tadi yang membahayakan bagi manusia. Makanya di atas ini pertama masuk ini kan ikan-ikan titip tadi tuh loh yang pertama masuk kan gitu. Tapi ya upiu. Karena membahayakan gitu loh. Baru ke bawah masuk yang ikan merugikan gitu. Kayak makanya di atas tadi kan ini kan keluarga-keluarga Trichomycidae kan itu. Karena ini kan Daftar. yang bahaya gitu kan. Kemudian ini yang Mollusca masuk yang ini Giletidae, kemudian Buffonidae yang kata-kataan ini kan racun-racun. Hmm. Yang racun-racun yang baru dia masuk ke ikan yang merugikan Ikan yang merugikan. gitu. Dia bagi dua tuh, dibagi sama dia ikan bahaya sama ikan yang merugikan Betul, gitu. betul. Berarti sebenarnya Arapaima ini dia cuma merugikan ya, nggak bahaya ya dimasukkannya Enggak kan? sih, kayak belum ada kasus orang dimakan apa yang ada. Enggak, cuman kan Orang kalau dimakan apa yang kalau di itunya kan aneh-aneh ta. Oh itu aku diseruduk Arapaima. Ay. iya, ya itulah menarik nih. Ada yang bilang ini juga kan, apa ikan aligator itu beracun katanya. Karena dia habis digigit aligator demam. Nih, ada tuh Infeksi itu berita. cuy. Yo, makanya dia bilang ikan Itu aligator itu infeksi namanya. beracun. Gila kita beracun. Ya kalau dimakan beracun nih. Telurnya, tapi kan kalau dagingnya enggak Telurnya sebenarnya. beracun. Telurnya aja. Mm-mm. Iya. Telurnya beracun. Cuman dia bilang dia digigit terus demam. Waduh, kok bisa dia menistakan ikan ini, ikan keramat ini, ikan ligat. Tapi aku penasaran, dia kan sebenarnya kalau kalau disimpan mati kan berarti nggak ini ya, nggak apa, nggak berbahaya, apa nggak kena kan? Ini kan sebenarnya kan cuma kalau hidup aja kan ya, ya Iya, nggak ini sih, Fi? kan dilarang kalau hidup sih. Dilarang kalau hidup. Mati ada nggak ya larangannya? Nggak Aku ada baca sih kayaknya. ikan invasif ini dilarang kalau hidup kan. Cuman ini Nah, kan, nah di peraturan karantina tuh selain dia dilarang kalau dia invasif ya tadi kan, kalau dia sebagai media pembawa, tadi kan sempat disinggung ya, kalau ikan-ikan dari luar tuh bisa ngebawa penyakit dari luar kan, yang di daerah lain itu belum tentu sudah sekebal itu kan gitu. Itu yang juga jadi concern. Selain dia yang pertama tadi apa status dia sebagai spesies invasif, oh. yang kedua tadi itu kan Tapi potensi kan, dia untuk membawa ini sebagai media pembawa gitu. Itu juga jadi loh, concern kalau karantina biasanya. tapi kan itu masuknya bukan di ini, listnya kan beda, Vi. Artinya, ini Iya, kan tapi merugikan tetap toh. dia, tapi tetap nanti dia kan selain misalkan pun nanti lu bawa yang mati gitu, tetap nanti akan dicek kan, dicek penyakitnya tadi misalkan gitu, karena dia ada potensi Katakan, sebagai media pembawa kan gitu. Mm-mm. katakan kalau sudah dipreservasi gitu kan, dia kan udah potensi untuk dia bawa penyakit kan sudah nol tuh. Eh, iya, cuman aku belum ada baca sih kok tentang yang udah dipreservasi ya. Cuma sejauh Hmm. ini kan kalau kayaknya itu case khusus lah preservasi itu kan. Kayaknya orang masukin ikan tuh paling biasanya kalau nggak untuk konsumsi untuk hiasan gitu. Umumnya kan kalau ikan preservasi kayak jarang banget ya. Mungkin masuknya ke ya apa ya? Aku juga belum ada baca peraturan itu ikan preservasi. Kayak itu khusus banget lah, kayak nggak banyak tuh yang ngelakuin. Katakan ini kan mau masukin kandiru acu tapi dia modelnya udah jadi teri kan. Sudah udah garam. Nasi. Iya, mungkin secara formal bakal dicek lah, tetap dicek kan, karena kan tetap ada potensi sebagai media pembawa. Ya bisa jadi yang preservasi juga preservasi ya gagal, siapa tahu kan itu. Ya kira formalin dia 4%, rupanya formalin cuma 0,4%, nya nggak jadi konservasi. Ternyata penyakit-penyakit tetap hidup kan bisa jadi. Tetap ada lah kewajiban untuk dicek. Ini dia tapi preservasian nih kayaknya nih. Ya, nampaknya begitu. Nggak, dia juga ngambil source dari ini, dari web kok. Dia nggak punya spesimen sendiri kan. Kan kelihatan Hmm. dari ini. Nah itu sih yang nah, dan ini pun juga nggak tahu ya apakah tapi aku ya dari sudut pandang orang yang mengamatinya di Jawa ya apakah memang di luar Jawa itu Ambaside ini dia menjadikan hias yang sangat amat layak apa apa aku nggak tahu ya apakah di Papua dia sudah masuk ke perairan ke apa nggak tahu cuman kan Sampai sini tuh kan dikit goldfish goldfish itu kan, bukan ya? iya
glass fish. Hmm. Iya, Nah, iya, tapi glass fish kan. adalah Hmm. yang dia anggap glass fish di apa yang sebenarnya dia diambil di muara sendiri itu dia anggap sebagai spesies-spesies ini gitu loh. Tapi nggak tahu juga Hmm. karena dia terlalu banyak kalau misal kita ini kan. Tapi kalau ini aku Hmm. apa humpback ini memang ada ini. Ini ada ini pernah masuk ini. Yang apa yang Iya, dia iya. kepalanya ini. Tapi kalau selain itu masih kurang kayaknya. Tapi nggak tahu lagi ya. Kurang tahu ini. Tapi memang Kurang itu umum sih lah tadi yang tapi perlu memang. dikritisi kan. Memang belum ada konsep itu yang perlu dikritisi, memang itu belum ada konsep spesies asing antar daerah, itu belum ada. Itu sih mungkin yang Hmm. cukup bisa di kok ini kan Dan dikritisi lah kita prioritas bilang. Karena dan memang prioritasnya. definisi definisi asing sih cuma antar antar negara kan. Hmm. Padahal sebenarnya ikan canas striata, ikan gabus biasa itu kan sangat mengganggu sekali di ini kan sudah di Papua misalnya. yo di Sulawesi itu kan juga sudah masuk tuh ikan tawes di Sulawesi, ikan betok di Papua. Tapi yang lucu Vi, Ya. dia Hmm. bilang ada kemarin ikan betok apa ya? Itu tuh di komenan di Jawa loh. Terus ada orang Ikan tanya, apa? ikan betok di Jawa. Ah. Ada yang komen tuh pemancing tuh. Wah itu Hmm. invasif. Iya sih, di Australia pasif sih. Nggak salah juga deh. Jawa bro. Buangnya masih ke invasif loh. Lah kok kalau ada nila kok suruh biarkan kalau ada betok kok buang. Wah anjir. Iya, mungkin bukan orang Jawa deh kan. Mungkin ya. Mungkin apa aku yang salah diet ya? Apa itu grup Jepang mungkin ya? Lupa. Mungkin Sama-sama videonya di J kan. ini ya, Jepang di, ternyata. dikira dikira ini apa? Dikira Jepang, rupanya Java. Ya, ini Java. Javan. Japan kan ternyata Javan. Salah ini deh, salah. Ya itu sih yang unik. Ada yang mau didiskusikan, Vi? Enggak sih, clear sih. Ya itu aja Clear. sih tadi paling konsep masalah itu apa eh, terkait asing itu kan masih masih ini kan masih nasional. Tapi memang ketika itu dibuat regulasi pasti akan sangat ribet sekali tuh. Berarti nanti Memang harus. masing-masing masing-masing pintu masuk kan, mereka bilang tempat masuk kan, tempat pengeluaran itu harus bisa mengidentifikasi mana yang asing, mana mana yang bisa dimasuk daerah itu, mana yang nggak bisa masuk kan. Wah, sangat ribet sekali tuh. Bisa-bisa orang karantina fokus ke ini, malah nanti malah bisanya fokus ke itu kan, sumber daya hayati aja gitu, malah fokus ke apa, kita di plasma nutfa misalnya gitu, malah fokus ke sana aja gitu loh, karena Minimal. itu bidang sendiri kan. Kalau kataku ya, minimal itu fokusnya itu di tiap provinsi. Jadi peraturan itu, kalaupun nggak bisa nasional tuh, tiap provinsi itu punya ini apa punya apa ya, punya filternya sendiri-sendiri gitu loh. Karena dia yang tahu di saya itu Wah, sebenarnya apa gitu loh. iya, Kalau ya bisa ideal, sih, ya minimal antar pulau lah, kalau nggak sampai antar provinsi kan sulit banget ya, antar yo, pulau kan, antar pulau ya. Biasanya kan kalau orang karantina tuh ya kalau nggak di pelabuhan ya di bandara kan, ya itu paling. ya itu sih mungkin sarannya tuh. Tapi oh gila cuy, itu nambah kerjaan banyak banget itu, dan kayaknya nggak cukup, nggak bisa lah kayak manusianya, sumber daya manusia belum sanggup lah untuk itu. Soalnya memang selama ini kan fokusnya ke arah ini kan, ke arah apa, lebih fokus ke arah mengatasi apa namanya, epidemi-epidemi tuh sebenarnya utamanya kan gitu. Walaupun ada misi juga untuk menyelamatkan keanekaragaman, tapi memang fokus utama epidemi sih kan. Karena kan kepentingan nasionalnya di sana yang paling mendekat ke manusia gitu loh. Tapi memang ini ya, apa yang di ya apa ya, maksudnya meskipun yang diprioritaskan itu, katakan kita ngomong tentang epidemi-epidemi itu ya, itu pun kan prioritasnya kan tentang ini ya, tentang budidaya, tentang apa, Iya tentang pasti pasti. bukan, maksudnya belum ke alam kan, maksudnya epidemi untuk alamnya sendiri Belum, belum, enggak, belum. enggak, enggak ini kan. Belum sih, tapi memang ya semua dicek sih tetap penyakit-penyakit tadi kan.
Cuman memang fokusnya ke itu. Karena kan yang keluar masuk juga paling banyak kan ikan konsumsi kan. Kalau kayak ikan hias kayaknya agak sulit pengecekannya karena kan ya begitu dibuka sulit hidup dia kan gitu. Itu agak sulit lah memang dia kalau itu ikan hias kan dulu. Apa sulit apa nih? Ya sulit lah untuk dicek gitu. Karena begitu lu buka itu bermasalah kan dia. Misalkan lu ekspor impor ikan ikan hidup gitu. Iya, 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 Itu iya. juga sepertinya sulit untuk dicek kan karena begitu dicek kayaknya sulit tuh hidup lagi gitu. Iya, karena kan harus buka. Makanya dulu tuh tak kira itu konsepnya karantina itu kita, oh katakan ikan hidup tuh di situ ya dicek dulu gitu. Ternyata dia cuma ngecek dari luar gitu loh. Itu sih yang. Ya, memang ada itu kan Oh, kan ada pengamatan secara klinis, ada pengamatan secara laboratoris. Jadi memang untuk ikan-ikan hidup gitu, itu memang sepertinya diprioritaskan ke klinis gitu loh. Cuman dilihat aja apakah dia ada bawa parasit atau apa gitu. Minimal itu kan. nah itu sih mungkin. Yo, yo. Oke, oke, cukup panjang ini ya. Mbak Rengga ada yang mau didiskusikan? Apa mau tanya-tanya atau apa? Halo, Iya, halo. ada yang mau didiskusikan? Em, Mungkin mau tanya ini sih kenapa ikan yang bukan ikan, kenapa yang bukan lokal itu dia bisa superior gitu? Apa sih yang menyebutkan dia itu bisa superior? Terus Ikan berarti introduksi. kalau dia mau dikatakan sebagai spesies yang lokal berarti hanya ada di Indonesia begitu ya atau gimana ya ciri-cirinya gitu? Terima kasih. Jadi sebenarnya untuk apa ya? Untuk lokal dan tidak lokal itu kita ngomong konteksnya apa gitu kan? Konteksnya itu seperti apa? Seperti endemik dan tidak endemik itu konteksnya apa? Kalau semisal kita ngomong ya tadi apa kanguru itu dia ini loh apa dia endemik paparan sahul. Betul. Tapi kalau kita ngomong kanguru itu cuma bisa ditemukan di Australia, salah gitu loh. Dia lokal di Australia tapi dia bisa ditemukan di selain Australia yaitu Papua. Tapi kalau kita ngomong konteksnya, oh paparan sahul kan meliputi Papua dan Australia, artinya dia betul endemik di situ, gitu loh. Jadi lokal dan endemik itu tergantung konteksnya dan dan biasanya konteksnya ini harus dia itu lebih dikerucutkan lah gitu loh. Kalau terlalu umum ya bisa tapi potensi untuk disalah tafsirkan itu juga luas. Katakan, oh ikan uceng itu endemik di Asia. Padahal sebenarnya apa kalau Nemasellus chrysolaimos tadi ya, itu kan cuma bisa ditemukan di Pulau Jawa. Tapi kita ngomongnya, oh itu endemik Asia, betul, tidak salah. Karena di luar Asia dia nggak bisa ditemukan. Tapi kita spesifikkan harusnya di Jawa gitu kan, di Pulau Jawa katakan, atau berdasarkan zoogeografinya, oh Sundaland gitu kan, paparan Sunda kayak gitu. Itu masih lebih apa ya lebih cocok lah gitu loh. Tapi makin mengerucut, makin ini apa, makin baik kalau misal kita ngomong tentang endemisitas. Endemisitas lokal, lokal itu ya pokoknya secara alami itu di situ gitu loh. Nggak ada campur tangan sudah. Itu memang di situ. Tapi kalau misal dia ada campur tangan, apakah itu perdagangan, apakah itu apa dari budidaya dan lain sebagainya, itu introduksi masuknya gitu loh. Jadi dia tersebar secara alami atau tidak gitu aja sebenarnya. Masalah spesies introduksi dan spesies lokal kayak gitu. Katakan tadi aku ngomong, oh kalau di Batu ya ikan geprek itu introduksi. Tapi kalau kita ngomong Jawa, dia lokal gitu loh. Tapi memang di Jawa itu nggak semua tempat itu ada ikan geprek.
Nah itu, jadi konteksnya itu seperti apa dia? Lebih ke sana sebenarnya. Lalu kemudian masalah itu apa ada ini? Apa ada yang masih dibingungkan? Oke, makasih. Terus yang superior sendiri itu maksudnya apa ya? Apa superior di sini yang tak sebut superior? Iya, At- sama. Oke, Mm-mm. komoditas superior itu maksudnya komoditas yang lebih menguntungkan kalau misal kita budidayakan. Katakan konteksnya konsumsi ya lele tadi ya, lele Dumbo itu dia apa untuk mencapai ukuran konsumsi itu 3 bulan sudah jadi gitu dipelihara 3 bulan 2 bulan bahkan ada itu bisa jadi tapi kalau lele lokal itu 8 bulan lebih lama gitu loh nah artinya ada karakter superior yang sulit digantikan gitu loh superior tuh unggul lah gitu loh karakter lebih unggul daripada ikan lokal nah itu karakter superior karena dia sudah apa ya karena dia biasanya ya karena bawaan dia gitu ya. Yang kedua karena dia sudah lama didomestikasi sehingga dia apa ya nggak manja lah kalau semisal kita pelihara gitu loh. Itu karakter superior. Jadi ada ikan Indonesia yang dia itu katakan karakternya sebenarnya apa ya dia lebih cepat besar kah dia besar ini dan sebagainya. Tapi dia sulit untuk dipelihara ya dia nggak jadi komoditas yang menguntungkan di aquacultur atau di budidaya gitu loh. Akhirnya orang lebih condong ke apa ikan-ikan yang dia sudah mudah dibudidayakan dan punya keuntungan-keuntungan itu tadi apa sifat-sifat unggul tadi. Itu sih, Mbak. Oke, makasih, Mas. Oke, itu ini kah? Ada yang ditanyakan kah? Ada yang dibingungkan kah? Mas. Apa? Cukup, cukup. Oke, oke. Ini yang bertahan 3 ya. Dua Berat sebenarnya. cobaannya. Apa? Berat cobaannya. Sebenarnya ini materi ringan sekali sih kataku ya. Nggak tahu ya, karena mungkin sering dibicarakan mungkin ya. Jadi aku nganggapnya ringan banget ini sebenarnya. Iya gak sih? Iya, Membanding secara konsep sih ringan, cuman kalau untuk dilaksanakan, oh berat banget. betul aku mewakili pemerintah ya untuk menjawab ya. Betul memang sulit karena pemahamannya harus holistik lah. Kita nggak bisa ngomong Indonesia itu Indonesia gitu kan. Kita satu Indonesia, iyo satu tapi geografimu 3. Bahkan kayaknya nggak semua orang paham soal geografi. Betul. Bahkan masih banyak yang ini, Vi, banyak kayak orang-orang sosial itu juga itu menganggap ya mungkin karena ini ya kita ngomong katakan oh orang NTT itu orang timur gitu kan. Kita kan biasanya ngomong gitu ya. Artinya Hmm. katapun dia paham tentang konsep Indonesia Barat dan Timur, dia menganggap ya timur ini itu ya Sulawesi dan Sahul itu jadi satu gitu loh. Maksudnya konsep Hmm. Wilis yang lama gitu loh. Bukan konsep baru. Tak rasa juga dia diomong Indonesia Timur pun itu juga karena konsep Wilis itu kata mungkin ya apa curigaku kayak gitu. Kenapa kok orang NTT dianggap Timur, orang maksudnya itu maksudnya pokoknya di luar Sundaland itu dia dianggap Timur itu kayaknya ada pengaruh dari ini deh, pengaruh dari konsepnya Wilis deh kayaknya ya kalau kataku. Menurutmu eh, mungkin nggak tuh? Kalau Ya, bisa kataku jadi kan, jadi karena itu kan, karena konsep lama yang dipelajari terus ya jadi ingatan, apa, ingatan komunal gitu kan, ya eh, orang-orang tahunya ya timur dan barat, tidak tengah kan, iya. Nah itu sih. yang itu tidak ada, karena memang tengah-tengah itu kan abu-abu ya.
Iyo. Sudah ditimurkan saja gitu. Biar Walaupun nggak dulu pusing. kita diajari kan, oh hewan Asia, hewan peralihan, hewan Australia gitu kan, untuk ini Ya. sebenarnya. Tapi ya peralihan ini dia nggak ini dia. Nah itu sih, yang kasihan tuh emang ini sih apa selebes itu sih. Itu paling rawan soalnya dia, teramat rawan sudah. Nggak ini dia. Itu mungkin kurang lebih ya. Kita akhiri dulu kayaknya ya. Kayaknya sudah ini ya. Cukup. Mm-mm. Oke, Udah sebelum error. sebelum mengakhiri ini, sebelum mengakhiri recordnya, kita akan berdoa menutup ya. Berdoa masing-masing, dipersilahkan. Oke, berdoa bisa dijeda dan lanjutkan nanti. Kita akhiri dulu recordnya. Kalau mau ada omongan, kita bicarakan di luar record ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.